What is up, Wisdom Seekers? Welcome to Wednesday Bible Wisdom. Hari ini kita akan mengupas seri akhir zaman yang pertama, episode kedua, Breaking News World Nowadays, seri yang pertama. Oke, pasti udah gak sabar ingin menyimak pembahasan topik hari ini kan? Oke, langsung aja kita menyimaknya. Tapi sebelumnya, let us praise our God. So, let's sing. Shalom GB Kebon Siri. Puji Tuhan kita boleh kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Dan sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami bersuka cita Tuhan. Karena Engkau Allah kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari ini kami mau masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah hari ini Tuhan Kau boleh disenangkan dan kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersuka cita Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan sembah kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti, hatiku bersuka namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kau sukacita kami Tuhan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lebih lagi kita katakan, hati kami bersuka, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
di dalam-Mu. Kami bersuka Tuhan akan kebaikan-Mu. Oh, kami bersuka Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu karena Kau Allah yang setia. Oh, kami bersuka Tuhan karena-Mu, Bapa, Allah yang mulia, Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan, naikkan pujian kami, naikkan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Syaralabashande, Yaralabashakayaralabo. Kami mau naikkan pujian kami, sembah kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami bersuka, karena kami bersyukur. Oh, Syaralabashakayaralabashanda yaralabashakayaralabo. Syaralabashanda yaralabatakayaralabayaralabashanda yaralabashakayaralabo. Kyaralabashakatakayaralabashanda yaralabayaralabayaralabo. Oh, haleluya, haleluya. Syaralabashakayaralabayaralabayaralabashanda yaralabashakayaralabo. Kyaralabashanda yaralabashakayaralabayaralabayaralabo. Sungguh hati kami bersuka Tuhan. Jiwa kami mengucap syukur Tuhan. Jiwa kami bermegah di dalam-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang mulia. Kau Raja segala raja Tuhan. Kami mau Tuhan seluruh hidup kami meninggikan nama-Mu. Setiap nafas kami Tuhan menyatakan bahwa Engkau adalah Allah dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan biarlah Engkau yang memegang kendali hidup kami. Supaya di setiap musim hidup kami boleh terus berbuah. Hidup kami boleh terus Tuhan berpegang, bertaut kepada Engkau ya Bapa. Dan hidup kami boleh menghasilkan buah yang Engkau inginkan, yang Engkau senangi Tuhan. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan, tuntun langkah kami ya Bapa. Kami mau duduk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, Engkau bekerja. Terus Tuhan penuhi kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami ya Tuhan. Kami siap mendengar-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
sebelah Tuhan Yesus, setelah dia menerima Tuhan Yesus, selesai toh. Iya, habis itu kan wafat. Jadi bisa nggak? Ah, ya bisa. Habis itu berarti, kalau saya bilang mau minta wafat gitu loh. Nih, pengudusan. Di sini tujuannya apa sih? Tujuannya lepas dari kuasa dosa. Dosa punya kuasa nggak? Punya lah. Itu kuasa doa. Oh, sengatnya itu apa? Maut kok. Ada. Jadi bisa. Ada kuasa dosa? Ada. Nah, kalau kita dikuduskan, kita tuh punya kuasa untuk mengalahkan kuasa dosa. Kalau tadi tidak, tadi itu beda. Kita dilepaskan, diselamatkan dari hukuman dosa. Kalau ini, kita diberikan kuasa untuk menang atas kuasa dosa. Jadi orang yang walaupun dia sudah sampai di tahap ini, tetapi tidak pernah untuk melakukan pengudusan, ya tidak akan mengalami kuasa atas dosa. Tidak mengalami bisa berkuasa atas dosa. Jatuh bangun. Kadang-kadang ini pemurnian seumur hidup ini. Itu yang namanya pengudusan. Dari tahap ini, respon manusia itu penting banget. Jadi berusaha dengan sungguh-sungguh. Nggak cuma berusaha loh, dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau sudah punya melimpah, berarti nggak cuma sekali ya. Nanti kamu kenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kalau itu ada dibaca yang terus tuh, mantap, endingnya bagus banget tuh. Bentar Pak Bro. Ada satu berita yang masuk, Pak. Aduh, Pak Bro. Ya. Sorry, harus di break dulu. Break dulu. Oke. Big news, Pak Bro. Oh, lain lagi. Potong dulu. Breaking news. Breaking news. Apa? Biden menang, Pak Bro. Biden menang. Lah kan belum tanggalnya. Oh, kemarin ini ya? Iya. Oke. Jadi saya pikir kemarin tuh oke, masih, tapi ternyata Dulu kan rame toh di Iya. Yang diserang Capitol Hill toh. Betul. Dan akhirnya Trump sekarang Twitter ditutup semuanya. Pak Bro. Gimana nih? Gimana Pak Bro? Ini Biden menang. Biden diprediksi menang. Udah lama kan, tahun lalu kan. Ya. Kan saya udah bilang, saya cuma nunggu sebenarnya kalau masalah ini tinggal tunggu sebetulnya 3 negara kasih selamat. Iya. Kasih selamat 3 negara ini, itu tanda kutip, udah gampang jalannya. 1, Rusia. 2, Iran, musuh besar ini, yang nggak mungkin nggak akan kasih selamat nih. 3 adalah China. Putin udah kasih selamat tahun lalu. Iya. Tinggal tunggu China nih. Kan saya dengar nih sekarang Amerika sama Iran lagi siap perang ini. Betul. Jadi makanya 2021, ini cari gara-gara yang ngirim nih. Orang lagi bahas keselamatan kok. Oke. Breaking news ya. Breaking news, Pak. Biden sekarang di Amerika tuh lucu. Jadi yang memegang nanti keputusan itu adalah prosesnya dikepalai oleh Mike Pence. Mike Pence adalah wakil presiden. Karena kan presiden lagi bertarung nih. Maka yang agak memegang itu adalah Mike Pence. Dan kemarin menyatakan ternyata yang menang itu katanya Biden. Langsung seketika masuklah perusuh-perusuh yang katanya itu direstui oleh Trump untuk menyerang. Dalam sejarah Amerika ini kelam banget ini. Dan repotnya bukan itu. Maksudnya nggak ada hubungan sama kita sih. Repotnya adalah itu menjadi contoh buruk bagi negara-negara karena Amerika kan adalah mengatakan demokrasinya paling bagus. Ini kelihatannya kalau tidak selesai, Trumpnya ngotot karena kan Mahkamah Agung mengatakan suruh tangkep. Karena dia dianggap provokator. Kalau dia menyerah, mundur kelihatannya aman. Tapi kalau dia terus ngotot, dia masih presiden, dia berkata bahwa aku ini masih presiden sampai hari ini loh. Jadi aku berhak untuk dijaga oleh tentara masuk ke sana. Repotnya adalah semi-civil war. Jadi nggak tahu nih, Amerika ini persis seperti apa yang Pastor Dana Coverstone mimpi. Ingat? Ya. Pastor Dana Coverstone pada 2019 pernah bermimpi, kejadian 2020, mimpi yang paling terakhir, yang paling mengerikannya adalah di bulan Juni. Pastor Dana Coverstone dari Kentucky kalau nggak salah. Dia orang Baptis. Iya, betul. S2. Beliau bermimpi, kalau yang bermimpi orang karismatik Pentakosta biasa ya, bahwa di akhir itu ada sebuah kalender menunjukkan bulan November,
ada tangan bukan cuma menggebrak, menghantam mejanya hancur, kalender bertebaran. Dan dia mengatakan setelah itu ekonomi akan morat-marit. Nah, cerita arti mimpi beliau, ini para wisdomers boleh mengetik kembali YouTube yang ada. Beliau sudah berkali-kali cerita mengenai peristiwa itu, bahwa di bulan November akan dimulai dihancurkannya sebuah meja dan bertebaran. November itu adalah Pilpres. Banyak yang memprediksi, termasuk The Simpson ya. Ini saya ini khawatir ya, nabi palsu ke depan ini bentuknya bukan manusia loh. Jadi bukan yang pakai jubah, sorban, enggak. Jangan-jangan ini adalah media. Ada yang ngomong kan, Pak Bro? Ya, ada yang ngomong. Ada beberapa hamba Tuhan sudah setuju bahwa hati-hati media ini karena bisa mengarahkan suara tanda kutip kenabian palsu. Apa yang akan terjadi? Terjadi dulu. Orang bilang, lihat Simpson aja, ada Simpson pasti benar itu. Dan terbukti beberapa persen benar. Kedua adalah, suara ini nggak pernah tahu lagi sekarang yang benar, yang mana, salah, yang mana. Makanya kita harus betul-betul memegang yang akurasinya ada di mana. Nah, Pastor Dana Coverstone mengatakan, peristiwa ini terjadi, ini kalau nggak kelar, saya nggak tahu bagaimana ke depan kondisinya. Ini bisa, kalau dibilang civil war sih terlalu berat ya, mungkin akan semi-civil war. Tapi endingnya akan terjadi kekalutan ekonomi. Kecuali Amerika Trump-nya mau meredup. Tetapi ternyata, kalau saya kan dari awal sudah mengatakan, siapapun yang menang nggak ada urusan sama kita. Cuma memang kalau Biden menang, proses vaksin, hak asasi manusia diangkat tinggi. Demokrat menang kan? Artinya apa? Kepentingan individu nggak boleh ganggu-gugat. Misalnya, pernikahan sejenis. Selama nggak ganggu orang, nggak bisa digugat. Kedua, aborsi. Nah, ini juga peristiwa yang tanda kutip akan disahkan. Nah, dari peristiwa ini ketahuan sekali bahwa kalau Biden jadi dan Trump tidak mau mengalah, ya Amerika masuk ke sana. Peristiwanya ke sana. Nah, repotnya ekonomi goyang-goyang nih. Nah, makanya China ini diprediksi tahun ini nomor 1 ekonominya. Diprediksi. Nah, nasib kita gimana, Pak? Nasib kita aman, kita aman. Ya kan, Amerika, perekonomian kita banyak bergantung juga dengan Amerika. Dan perhatikan baik-baik bahwa seminggu yang lalu, jadi minggu kedua di bulan Januari, pasar saham Indonesia naik dengan mengerikan sekali. Naik dengan mengerikan sekali. Berarti, gitu, Pak Bro? wow, naiknya begini. Dan sampai beberapa, ini teman-teman yang suka dengan keuangan tahu nih, beberapa perusahaan yang saham di sana, emiten di sana, disuspend oleh bursa. Saking kenaikannya, bukan naik, lompat. Besar sekali. Contoh perusahaan-perusahaan BUMN sekarang, naik dengan cepat. Perusahaan seperti misalnya pembangunan, Adikarya, Antam. Mantap. Isu mengenai baterai listrik, sekarang tuh yang para selebriti sudah mulai main saham tuh. Dia ngomong apa, naik gara-gara omongan selebriti. Beneran terjadi. Nah, semua fenomena ini, Indonesia sebenarnya nggak ada masalah kok Indonesia. Nggak ada masalah. Cuma Amerika ini, repotnya kalau nggak hati-hati, bahaya ekonominya. Kalau buat kita, kalau saya tuh nggak penting-penting amat. Yang penting begini, perjanjian Timur Tengah sama Israel jadi apa enggak? Kan kita sudah sampai 4 negara kan terakhir. Bahrain waktu itu. Ternyata sampai hari ini, mantunya ini tetap akan punya fokus untuk perdamaian. Ya kalau sampai ini berhenti, kalau saya kan dari dulu prinsip begini, lihat aja Israel sama Timur Tengah. Belajar akhir zaman, jangan lari ke bangsa-bangsa lain. Karena yang menjadi lakon jawara terakhirnya itu adalah Israel. Jadi mau Trump, mau Biden, kan bisa aja Biden menang, kemudian meneruskan kebijakan Trump untuk perdamaian. Bisa terjadi. Ingat, Netanyahu juga sekarang lagi digugat mau lengserkan loh. Karena masalah korupsi nggak kelar-kelar sampai sekarang. Lockdown juga. Eropa juga lockdown. Jadi kondisi ini presiden buruk lah untuk demokrasi dunia. Nah, maksudnya Pak Bro, kan kita tuh banyak hubungannya secara bisnis dengan Amerika. Ya kan, mengirimkan bahan apa segala macam dan akhirnya diolah di sana. Nah, kalau kayak begitu, harusnya kan pengaruh Pak Bro dengan perekonomian kita. Masalah kita sekarang yang beli produk kita banyak, itu adalah Asia, China. Ingat, musim dingin China lagi parah sekali nih. Batu bara harganya ngeri di dunia.
lompat, sudah kayak Spider-Man lompatnya. Dan jagoannya adalah Indonesia, itu China beli, makanya batu bara naik semua, bagus semua. Kenapa? Ya karena China lagi musim dingin. Nah, kita mau doakan musim dingin nggak kelar atau gimana? Nah, ini berakhir kapan? Januari kelar, Februari mulai mendingin, Maret udah panas lagi. Naiknya sampai kapan? Sampai di situ. Ini nggak perlu, yang namanya nggak perlu pakai doa. Artinya gini loh, itu bukan ranah rohani, ini ranah kita bisa lihat situasi. Nah, jadi yang kita perhatikan adalah dengan naiknya Biden, kita tunggu nih, karena ingat The Simpsons sudah menggambarkan perang sivil loh, civil war loh. Betul. Jadi mereka suruh siap-siap yang namanya bahan makanan kan di rumah. Dan orang biasanya siapin duit kan, nah nggak tahu dananya di Amerika keluar apa nggak nih, kalau udah kayak gini. Kalau sampai investor stres semua ke sana, pindah ke Asia, Indonesia mah nomor 1. Tujuan investasi paling bagus di sini. Makanya Pak Presiden kita sudah membuka itu ya. Jadi intinya adalah Indonesia nggak ada masalah. Pendoanya kumpul di Indonesia semua, ya toh. Wisdomers pendoa, kita pendoa. Gereja berdoa selama untuk apa? Tuhan ampuni Indonesia, pulihkan. Nah ini udah ngalami. Tapi kalau teman-teman tidak ada pas di bisnis itu, ya mungkin nggak kecipratan. Bisnis berat nggak? Ini berat. Tetapi bagi sebagian industri, ini menguntungkan. Yang penting Indonesia itu aman. Nah, kalau Biden menang, Trump kan anti-vaksin. Nggak mau pakai masker kok dia, ya toh? Ini saya nggak pakai, kita protokol. Begitu Trump kalah, Biden tuh vaksin oke. Jadi, Amerika vaksin akan jalan semua. Nah, ini kan negara-negara juga kemarin Raja Salman pakai Pfizer, udah. Pfizer and Biotech. Udah masuk, udah. Beberapa Kamala Harris dari Biden punya wakil juga sudah suntik. Jadi biasalah kepala negara pasti duluan lah. Presiden kita 13 Januari. Sudah suntik. Menentukan menggunakan Sinovac. Sinovac ya. Ya, itu. Jadi ini soal vaksin saya percaya bahwa ini akan mengembang seluruh muka bumi. Jadi mantep banget nih. Nah, pertanyaannya Pak Bro. Kita perlu divaksin apa enggak? Oh, ini bahas vaksin. Lo tadi Pak udah nyebut breaking news enggak kan? Ya, tadi kan breaking news nih. Vaksin news juga udah termasuk ini karena banyak orang yang bertanya karena kekeosan Pak Bro. Lah kok jadi saya yang jawab? Ya, habis mau denger siapa Pak Bro? Lah ya denger masing-masing gembala masing-masing, di gereja masing-masing dong. At least ada arahan. Jadi gini. Yuk kita sama-sama sekarang bahas vaksin. Saya tahu di medsos yang bahas vaksin sudah banyak. Dan levelnya adalah, kalau dari pemerintah oke lah pasti. Ini rohaniwan. Dan saya tahu, tangan saling nuding-nuding nih. Dasar yang sana. Nah, ini kalau saya ngomong bodoh nggak akan ditit ya. Bodoh, yang ini. Kamu nggak ngerti cerita ini. Dasar. Tuding-tudingan. Saya mau tanya, kalau sudah tudingan begini, dampaknya apa buat jemaat? Ingat, komunikasi kalau sudah benar, ada jembatan. Tapi kalau udah nggak ada trust, komunikasi jelek, endingnya hancur. Kita bahas vaksin, sekarang kita buka ya. Pak Bro mau tanya apa deh, ayo. Nah, kan gini nih Pak Bro. Sebentar nih, saya akan bahas dari semua sisi ya. Siap. Jadi, saya nggak mau bilang pakai nggak pakai, nggak. Semua sisi kita akan kupas. Detail ya Pak Bro ya? Detail ya. Jadi saya pilih kata-kata nih. Pelan-pelan saya bagi semua. Bola tanggung, tapi kalau kita dengar baik-baik, kita tahu nih taunya kemana. Ya. Dalam koridor akhir zaman ya? Tetap ya, oke. Yang jelas loh Pak Bro. Ya. Nanti kita bingung nih. Nah ini Wisdomers ini gara-gara siapa sih yang ngasih breaking news padahal begini lagi enak bahas keselamatan kok. Ya udah cepetan gimana? Jadi isinya apa Pak Bro? Vaksin itu kan kita sudah pakai lama. Isi dari vaksin itu ada macam-macam. Jadi pertama bahan utamanya itu ada 3. Pilih salah satu. Misalnya mau menggunakan yang namanya virus antigen. Antigen itu bisa bakteri virus. Kita ngomong virus dulu lah, vaksin virus ya. Bakteri saya nggak ngomong lah. Virus ini dilemahkan atau diinaktifkan. Itu yang pertama. Siapa yang pakai? Sinovac. Jadi
Dilemahkan artinya apa? Dilemahkan, masih bisa infeksi Pak, masih bisa menginfeksi ini. Tapi kekuatan udah lemah banget. Begitu dia masuk, tubuh kita langsung baca nih. Musuh datang nih, antibodi hajar habis, muncul antibodinya. Tapi sudah sangat lemah sekali. Makanya kalau divaksin, pertama dibilang apa? Nggak boleh lagi panas demam. Nggak boleh sakit. Karena memang ini virus yang dilemahkan. Tapi yang kedua, ada yang diinaktifkan. Pak Bro, saya bukan dokter. Saya bukan tenaga medis. Ucapan saya harus diuji lagi. Saya tidak ingin menjadi orang yang sok tahu melampaui para petugas medis dan dokter. Saya cuma mau bahas ini yang saya tahu, setahu informasi yang saya sudah riset, plus kaitan sama situasi akhir zaman. Jadi tolong yang denger juga bisa tahu ya, bahwa saya ini hari ditanya sebagai seorang rohaniwan loh ya. Nanti bilang ini, oh ini dokter nih Pak, dokter mana? Sembarangan lagi. Yang kedua isinya adalah virus yang diinaktifkan dalam arti dirusak oleh panas. Udah nggak bisa udah nggak bisa menginfeksi. Tapi bawaan proteinnya itu bisa dibaca oleh tubuh kita. Tubuh akan mengeluarkan antibody. Itu bisa. Itu yang pertama. Itu siapa yang pakai? Sinovac. Pakai yang mana? Yang nomor 2 tadi, yang di inactive. Itu Sinovac. Itu baru isinya. Kedua, pakai yang namanya adalah modified RNA sama DNA. Jadi RNA DNA itu diambil, dimodifikasi, gitu. Diambil DNA-nya, pembawa virusnya itu dibawa, dimasukkan ke dalam tubuh melalui media sesuatu, nanti tubuh bisa membaca. Nah, udah bahaya nggak? Nggak bahaya sih, gitu ya. Masukin aja. Nah, diambil dari mana itu? Macam-macam. Jadi macam bisa diambil masukkan. Cuma ingat, dari semua cerita soal vaksin, ini kan bukan cacar, ini bukan polio, yang notabene sudah ratusan tahun. Teruji sampai sekarang pun polio masih ada. Yang namanya cacar masih ada sampai hari ini. Mau ngomong apa lagi? Flu, ya masih ada. Ingat, ini adalah peristiwa baru. Makanya semua tenaga medis pun berhati-hati. Ingat, ini vaksin dalam situasi yang force major. Bukan situasi yang biasa-biasa yang cacar. Itu dari kecil juga ada vaksin cacar kan gitu. Ini kan enggak, masih baru. Jadi banyak informasi yang belum terbuka. Kedua juga banyak hal yang masih tertutup. Karena enggak terbuka ini, muncullah isu-isu. Itu satu tadi. Jadi pertama adalah yang tadi, yang pokoknya dikurangin atau dilemahkan atau diaktifkan. Yang kedua adalah menggunakan DNA. Moderna pakai yang itu. Moderna pakai yang itu. Oke. Yang ketiga tuh pakai viral vector. Viral vector ini apa sih? Jadi virus itu dimodified, genetic code yang merusak itu, gitu ya. Apa sih? Kalau virus itu kan ada spike-nya ya. Iya, betul. Nah, itu diambil, dimasukkan. Nanti tubuh membaca tuh. Jadi membaca, oh ini masuk nih, buat antibody muncul. Nah, viral vector itu diambil dari berbagai macam bahan. Misalnya adenovirus, simpanse juga ada, manusia juga ada. Nah, AstraZeneca pakai yang simpanse. Kalau yang namanya Rusia, Gemalya itu Sputnik. Namanya Sputnik, nama perusahaan Gemalya. Itu pakai yang human. Nah, kalau yang Israel apa? Israel tidak keluar untuk orang lain, hanya untuk dalam. Oh, eksklusif. Jadi sekarang itu ada yang namanya Moderna, AstraZeneca, Novavax, Gavi. Ini dua ini Bill Gates nih. Nah, mau ngomong pasti nanti kan ini. Sinovac, ya toh. Kemudian CanSino itu apa? Sinopharm. Yang dari China juga. Iya. Sinovac, Sinopharm. Kemudian adalah Sputnik. Dari Gemalya.
berapa tuh sudah? Moderna sudah ya. Pfizer and Biotech itu gabung tuh satu perusahaan tuh. Dua perusahaan gabung itu bikinnya dua. Jadi itu total yang beredar di masyarakat yang banyak. Indonesia yang belum masukkan ada yang Rusia. China masuk. Pfizer kita pesan. Moderna, Pfizer, AstraZeneca masuk pesan semuanya. Artinya semuanya aman, Pak Bro? Sebentar. Tadi kan bahan vaksin. Itu tadi ya 3 ya. Udah nggak sabar, Pak Bro. Jadi 1 tadi dilemahkan, kedua pakai modifikasi terhadap genetik perusaknya itu. Yeah. Jadi itu. Ketiga adalah pakai viral vector. Yeah. Masuknya. Tujuannya sama semuanya. Tubuh kita membaca, oh ini nih. Jadi misalnya gini, Pak Bro ini musuhnya gitu ya. Tubuh saya begitu ngelihat model bentuk Pak Bro, langsung ambil pedang nih. Baju Pak Bro dipakai orang lain. Pak Bro Vino nih, langsung ambil pedang. Muncul juga, padahal cuma bajunya. Atau yang pertama, Pak Bro Vino lagi sakit. Datang nih orang, sikat deh, padahal lagi sakit. Gitu. Itu yang pertama tuh. Kalau viral vector tadi menyusup menggunakan spek, jadi bajunya dipakai gitu. Masuk aja ke situ. Jadi dengan ngelihat baju, mengidentifikasi ada baju, ada tipikal Pak Bro, langsung saya bangkit dengan antibody. Semuanya sama. Mana yang sebetulnya bisa dipakai dengan simple? Yang pertama, yaitu yang sudah gaya lama lah, virus dilemahkan atau diinaktifkan. Karena untuk yang modifikasi RNA atau DNA, sebetulnya itu untuk dipakai di manusia, itu ya katanya masih, ini kan dalam kondisi butuh cepet ya. Yeah. Kalau normal-normal juga orang nggak pakai yang itu gitu loh. Cuma memang kita harus akui, AstraZeneca paling murah. Berarti ada efek bypass dong, Pak Bro? Oh ya semua. Semuanya begitu. Yang poin tadi itu. Yang si AstraZeneca. Dipercepat itu? Semuanya percepat. Ingat, kita BPOM baru keluar kapan? Kalau nggak salah tanggal 7. Baru Yeah. MUI baru bilang halal. Yeah. Ya. Kok lama? Ya karena ingat, ini tuh masih ada uji klinis yang dilengkapi. Dulu pertama kali yang paling cepat itu yang Sputnik 5. Terbukti bahwa ternyata dia melengkap uji klinis ketiga. Tahun lalu terbuka tuh. Ditarik lagi. Karena uji klinis ketiga tuh pakainya harusnya sekian ribu orang, dia cuma pakai sekian puluh orang. Nggak boleh dong. Yeah. Jadi itu isinya. Isi materi utama. Jangan lupa, materi lainnya, satu botol itu macam-macam. 1, virus. Dilemahkan. Atau mRNA, mDNA, atau viral vector. Jangan lupa, ada yang namanya boosternya. Kan ini lemah ini. Yeah. Harus kuatin. Adjuvant namanya. Nih. Ketiga, lah kalau vaksin itu kan nggak bisa lama. Kalau pakai pengawet. Ada pengawetnya. Jangan lupa, jadi satu air itu isinya macam-macam. Ada macam-macam. 1 ada yang namanya materi utamanya tadi. Tapi ingat ada adjuvannya, yaitu adalah boosternya. Memperkuat kerjanya biar mantep gitu. Biar jadi gitu loh. Harus ada nih. Yang ketiga, ada pengawetnya. Kalau nggak pengawet, ya langsung air biasa itu. Nah, 3 ini harus ada. Nah, dari semua vaksin itu masing-masing tuh punya cara mengawetkannya. Ada yang di bawah temperaturnya minus sekian belas, minus sekian puluh. Kalau yang Sinovac itu cuma kira-kira minus 2 sampai minus 7. Ingat loh, ini Indonesia ini itu kan daerahnya berbukit-bukit. Iya. Lah kalau sampai yang minus 70 naik apa? Naik mobil besar. Mau sampai ke puncak gunung, jalannya bukan aspalan loh. Gimana bawanya? Kalau kelamaan, makanya saya ingat Presiden mengatakan setahun harus selesai. Iya. Pertama memang supaya kita kembali normal. Iya. Tapi yang penting adalah jangan sampai kadaluarsa. Ingat. Nah, untuk mengikat itu campurannya banyak macam-macam. Ada yang bilang, Pak, itu ada formalin boraksnya nggak? Waduh, bakso. Loh iya kan pengawet tuh ya. Ini ada yang nanya. Jadi saya kan pelan-pelan nih ngomong, jangan sampai dia bilang, oh kata Pak Ro ada pengawetnya boraks. Ya ampun. Nih. Itu diikatnya dengan aluminium atau merkuri hidroksida. Merkuri sudah pasti nggak akan dipakai lah. Pakainya apa? Aluminium.
Nah, itu bagaimana soal ke depan? Bisa ngendap nggak di otak? Aduh, dalam kondisi begini, entar aja deh ngomong begitu. Yang penting, nyebar dulu. Kalau mau dibilang, paling sehat tuh hidup apa? Paling sehat itu adalah tidak memasukkan apa-apa dalam tubuh. Sinar matahari, olahraga, makan yang benar, itu paling sehat sudah. Bahkan obat pun sebetulnya kita tuh nggak perlu obat kalau memang kita hidup benar. Tapi kan nggak bisa sekarang. Makanan sudah antioksidannya sedikit, banyak yang namanya goreng-gorengan. Akibatnya kita harus menambah suplemen obat. Kalau buat saya, semua obat, tubuh kita bisa sel kita kan bisa regenerate kok. Jadi, buat apa obat? Tapi kan kita hidup zaman apa? Ingat, dosa sudah ada dalam dunia. Jadi, itu isinya vaksin. Jadi pertanyaannya, kenapa sih harus pakai usia tertentu? Ya, karena ini bukan vaksin yang cacar, gitu, yang biasa. Ini dalam kondisi kita buat ada dampak negatifnya nggak? Ada beberapa kok. Lah kok terus? Kan lihat kalau sudah begini, hitungnya adalah manfaat lawan cost. Benefit versus cost, kan gitu. Nah, ternyata benefitnya lebih gede katanya. Maka diambillah benefit yang itu. Dampak negatif banyak. Nah, pertanyaannya Pak Bro. Jadi jelas ya tadi ya. Isi vaksin, materinya, dan bagaimana cara kerjanya. Oke? Sekarang, virus yang mana yang diambil sampelnya untuk dilemahkan, Pak Bro? Kita tahu asam aminonya kan? Oh gini, ini saya baca ya. Ya, virus pembawa penyakit itu yang diambil, dilemahkan, diambil. Nah, pertanyaannya, pas diambil itu, dia udah mutasi apa belum? Kita nggak bisa ngomong. Karena gini, kalau kita makin lama berdebat terus, tidak dilemparkan vaksinnya, endingnya adalah, nih virus sudah mutasi. Kalau dia sampai mutasi, ini duit lempar ke laut semua ini barang. Nangkep ya? Jadi, mumpung dia belum mutasi, harus cepat dibereskan. Kan pemikirannya gitu logikanya. Kalau sampai dia mutasi, nah kenapa bisa mutasi? Mutasi ada dua macam. Normal, tiba-tiba mutasi karena perubahan iklim. Atau mendapat gangguan, mutasi dia. Yang kedua, mutasi yang dibuat, ditambahkan protein. Yang mana nih? Dulu kita bahas ini 2020, enak nih. Jadi vaksin itu, virus itu ternyata adalah ditemukan virus kok bermutasinya cepat sekali. Pas dicek kok ada protein-protein yang unik jumlahnya dan ragamnya. Pasti orang mikir ada yang macam-macam. Menambahkan asam amino supaya jadi ganas. Ini anjing tadinya baik, kenapa jadi galak nih anjing? Wah, sering digebukin, diikat, dan dimasukin kerangkeng. Nah, bahaya nih. Nah, tapi kita sudah nggak punya waktu sebetulnya untuk membahas ini yang nambahin siapa. Apa kita mau kembali ke tahun 2009? Pernah dengar kata-kata menarik nggak? Almarhum Muammar Gaddafi. Kan, saya waktu kecil, papa saya cerita sama saya. Itu pemimpin namanya anjing gila. Hah? Apa maksudnya? Iya, itu anjing gila. Jadi nama anjing gila itu keluar gara-gara dia pernah pidato di PBB. 2009 dia pidato di PBB. Kan dia itu kolonel. Nggak ada orang di negara dia yang punya pangkat lebih tinggi daripada dia. Karena dia kolonel. Nah, dia itu pidato di PBB. Yang musuh besar Amerika ini. Selesai dari sana, disebutlah Gaddafi gila. Waktu perang dengan Amerika, dipanggillah anjing gila. Dia bilang gini, mereka membuat virus. Mereka membuat virus, kemudian mereka menciptakan sebuah situasi yang chaos. Mereka mengatakan mereka punya obatnya yang sudah dipersiapkan lama. Dan setelah itu, mereka akan meminta waktu untuk menyiapkannya seakan-akan itu belum ada. Mereka akan memberikan vaksin tersebut untuk dijual kepadamu dengan harga yang mahal, menguntungkan mereka dengan mengorbankan nyawa rakyat. Orang bertanya, siapa mereka? PBB sudah terlalu panjang untuk bahas begitu. Tahun lalu sudah dibahas semua ya. Itu Gaddafi.
Jadi bisa mutasi nggak? Kita sudah, kalau ini nggak ditahan, ini Indonesia, Jawa, Bali, makin yang libur panjang, wah, cepat sekali. Tadi kan sudah mau reda ya, tiba-tiba naik lagi. Nah, jadi pertama, soal vaksin tadi udah jelas ya, bahannya dan ingredients dalamnya. 1 botol, tutup, dikasih plat. Ada barcode-nya. Barcode-nya barcode identifikasi barang lo ya. Bukan orang bilang, waduh barcode. Ya ampun. Barcode identifikasi barang. Jadi nggak perlu parno ya Pak Bro ya? Untuk barcode-nya dulu ya. Jadi saya pas dulu nih. Parno apa dulu nih? Barcode-nya itu di barangnya. Kalau kita kan pakai KTP. Iya. Lah kalau barang pakai apa identifikasinya? Pakai barcode. Iya. Gitu. Jadi jangan, bisa dipakai nggak? Bisa. Itu alat mengidentifikasi, sistem identifikasi. Gitu ya. Itu dipasang. Sinovac jalan. Makanya usianya 18 sampai 59. Nah, yang pertanyaannya, Raja Salman pakai Sinovac nggak? Enggak, karena dia usia 85. Menurut Sinovac, pemerintah mengatakan 1859. Jadi itulah yang pakai Sinovac. Karena di atas itu, tubuh kita untuk menghasilkan antibodi udah nggak terlalu kuat. Padahal kalau sampai nggak keluar antibodi ini, ingat yang masuk ini kan adalah virus yang dilemahkan. Walaupun yang dipakai Sinovac adalah yang versi kedua, yaitu ada yang diinaktifkan, dihancurkan dengan panas. Atau kimia. Jadi Pak Bro, kita divaksin apa nggak? Waduh, panjang cerita. Nggak bisa seperti itu ngomongnya. Contoh begini, andai kata Pak Bro jadi presiden. Andai kata nih, ini memang vaksin buatan, virusnya buatan, ini konspirasinya fakta. Pak Bro jadi presiden, tetap vaksin kan? Karena sudah kondisi pandemi. Kita nggak bisa nyari lagi. Oh, rumah kebakaran, kok nyari yang bakar siapa? Rumah kebakaran itu ya harus pakai pemadam kebakaran. Itu vaksin. Jadi pertama, dari si pemerintah pasti adalah, ini vaksin harus jalan. Untuk mengatasi masalah yang pandemi. Karena pandemi ini berlanjutnya adalah ekonomi. Ekonomi, ketegangan sosial. Sosial ketegangan politik, waduh bahaya. Jadi ini adalah pengalihan isu. Adalah niat baik pemerintah untuk Indonesia supaya mendatangkan pertama. Indonesia kan tidak mau impor terus. Dia pengen membuat, Bio Farma akan membuat. Mendatangkan yang curah, yang kata yang curah kan 6 Desember kemarin masuk tuh. Itu kan cuma 1,2. Berarti 2 kali suntik cuma 600.000 orang yang bisa, 1 kecamatan itu. Makanya ambil lagi yang dari Pfizer, dari AstraZeneca, ambil lagi. Nah, itu macam-macam beda-beda. Mau yang mana? Kita vaksin apa enggak? Pertanyaannya. Jadi Pak Bro, kita vaksin apa enggak? Nah, saya mau tanya, mau yang merek mana dulu? Jawabannya nggak gampang. Saya akan buka semua nih. Kita vaksin apa enggak? Gini, pemerintah sudah kasih edaran. Walaupun sudah banyak cerita kan, ini belum resmi ya. Siapa yang boleh pakai sama nggak boleh. Nah, kalau Pak Bro tanya, kita vaksin apa enggak? Saya tanya, kena kanker nggak? Kanker. Nggak boleh. Usia berapa? Usia 75. Sinovac jangan. Cari yang merek lain. Jadi, yang mana dulu nih? Pakai yang mana dulu? 1. Pak Bro pernah kena COVID. Teman saya dia kena 3 kali kena. Orang sudah 3 kali kena, nggak bisa dihajar lagi kena. Itu bisa 2. Runyam. Ingat, ini virus menghajar ISPA. Ya toh? Paru-paru hancur tuh. Lah kalau memang paru-paru lemah, punya penyakit paru-paru, lagi kemoterapi kanker paru-paru, terus dia mungkin ada yang kena HIV misalnya, lalu ditambah lagi runyam. Perempuan hamil berani. Kalau hamil dalam kondisi cacar, itu aja masih mikir-mikir. Vaksin cacar, anak saya tuh divaksin dulu waktu masih kecil. Yang itu aja berdebat kok. Jadi kalau ini berdebat, jangan saling tuduh. Ini rumah kebakaran. Jadi perlu siram air apa enggak? Saya mau tanya dulu. Kebakaran di bagian mana? Terus bakarnya ada di sebelah mana? Mau kebakaran di pinggir sungai. Ya ambil air dari sungai, udah beres kan. Jadi itu. Jadi setiap vaksin itu punya kriteria masing-masing loh. Nggak bisa main tuduh sembarangan. Sebuah contoh nih ya.
Ini ada jurnal research-nya nih. Jangan bilang nggak ada nih. Yang saya ngomong sekarang ya. Yang masa depan saya nggak mau ngomong nih. Contoh. Yang mDNA sama mRNA. Masuknya pakai apa caranya? Masukinnya. Nomor 1. Pakai tembakan gen. Jadi, kulit pori-pori kita dibesarkan. Disemprot. Cut. Nggak kena. Nggak ada jarumnya. Atau jangan takut dulu. Resap ke kulit ari, masuk kulit jangat. Masuk, antibodi langsung muncul. Gitu ya. Satu. Yang kedua, pakai serbuk. Kayak powder yang dihaluskan. Contoh, kalau di rumah pakai ini gini, parem, lah kok iso masuk enak. Pasti nyerap toh. Itu. Atau pakai tembakan jet. Bukan jarum. Kenceng, cep masuk langsung. Bisa. Yang ketiga, jarum. Yang tato yang seperti biasa, jarum. Yang terakhir adalah jarum ketinggalan di dalam. Dipasang, cek, nempel ke dalam. Jadi kayak koyo gitu loh. Koyo saat kotak gini. Kayak amplas. Tempel di sini, di gini. Bulu tajam, terus dilepas, masuk. Tapi nggak sakit. Ya kerasa aja, tapi nggak sakit. Itu cara masuknya. Ingat. Yang mDNA sama mRNA itu pasti kan itu genetiknya si DNA dan RNA-nya virus diambil tuh itu. Terus dimasukkan dalam sebuah media. Ini dimasukkan dalam tubuh. Nanti kebuka tuh. Tubuh kita membaca itu langsung antibodi keluar. Nah, ulang ya. Ambil dari genetiknya DNA sama gennya si RNA itu, gitu, dimasukkan dalam media, medianya dimasukkan dalam tubuh, nanti kebuka, antibodi dibaca tuh, musuh nih. Yang namanya media tadi itu namanya nanopartikel. Sekarang saya harus jelaskan dulu, ini hamba Tuhan yang memaki-maki soal chip sudah banyak. Saya tuh melihat gini, itu salah. Sebelum bahas, saya bukan yang paling pinter. Tapi saya mau gini loh, kita tuh kalau ngomong, samakan persepsi dulu dong. Yuk kita bahas, definisi chip itu apa? Jangan-jangan pendapatnya Pak Bro chip sama saya beda. Terus ribut saling tuding. Endingnya cuma apa? Karena beda persepsi. Chip itu apa? Orang-orang di mana-mana, mayoritas orang yang ada hari ini mengira chip itu adalah lempeng logam. Bisa besar, bisa mengecil, kan dari yang bentuknya segini kan, mengecil terus kecil sampai kecil, sampai artnya sebesar pasir yang waktu itu yang pernah dibuat di Silicon Valley, yang apa Edepon, masih ingat ya? Itu tahun 2011, ya, terakhir di Lin University yang pakai tato, tuh, udah ada barangnya. Itu, sekarang saya mau tanya, itu masih chip bukan? Jadi, di kepala chip itu apa? Saya tuh khawatir loh, di kepala kita chip itu adalah yang ada di ATM kita. Handphone kita. Bener itu, Pak. Jadi, kalau Anda ngomong begitu, ya Anda akan disalahin sama orang, dasar ini bodoh. Yang ngomong pun harus cerita loh, menurut Anda chip apa dulu? Di medsos lagi ngomongnya. Chip ini salah. Sebentar, Anda kasih definisi dulu ya, chip itu apa? Supaya saya tahu, menurut Anda chip itu apa? Jangan-jangan chip di kepala Anda sama saya itu beda. Gara-gara khotbah akhir zamannya chip, ya chip terus nih. Apa itu chip? Nah, yang nanopartikel tadi itu sudah ada. Saya tahu kok ada videonya kayak apa, Dr. Carrie Medich. Itu juga bisa nanopartikel. Saya nggak bisa bilang itu salah. Karena saya punya jurnal riset resmi dari Korea Selatan. Itu nanopartikel itu memang dipakai untuk kesehatan. Jerman sudah membuat untuk pembuluh darah itu loh. Itu sudah ada. Dan ini pernah ada seminarnya, saya pernah ikut. Dokter Pak, saya bukan dokter, ikut aja, saya mah hobi ikut-begituan. Apa juga ikut, yang penting gratis. Kan saya diundang. Jadi itu ada, cuma nanopartikel itu adalah media untuk memasukkan genetik dari DNA. Jadi kata nanopartikel itu bisa macam-macam. Tidak harus bentuk logam. Artinya pengertian chip itu seperti yang kayak di kartu ATM itu. Jadi gini, saya lebih suka ngomongnya AI, Artificial Intelligence. Ada yang ngomongnya pakai chip.
Jadi gini, sebelum Anda mau mengatakan chip itu salah atau tidak, karena saya ini baca ada dua pihak nih, ada yang bilang ini, dasar nggak pernah berakhir zaman, nggak ngerti masa depan. Udahlah, kita ini rumah lagi kebakaran. Ngapain sih kayak begitu? Menimbulkan polemik, menyakiti hati orang dengan pada konsep yang berbeda. Kita sepakat dulu lah. Chip itu adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk transmisi data. Itu aja dah, satu dulu. Nah, nanopartikel itu yang dipakai ada macam-macam. Khusus yang vaksin ini adalah hanya tempat media. Lah ini maksudnya dimasukkan gitu aja kan harus dikumpulkan dong di sebuah tempat. Ini namanya nanopartikel, sangat kecil. Itu dipakai di situ. Jadi nanti dia akan melepaskan. Kayak tadi yang baru masuk itu. Iya, amplas. Kayak amplas. Anda buka gini nggak berasa loh. Nggak sakit juga. Gitu. Tapi karena itu kecil banget, masuk di pori. Nah, bentuknya kayak jarum. Nah, itu, jadi kata chip harus banyak dijelaskan. Andai kata, chip apa sih? ATM. Oke, yang ukurannya kecil banget. Masukin ke dalam botol vaksin, disedot sama suntikan, kesedot dong. Masuk tubuh, jerek, masuk gitu kan? Masuk. Ya, toh. Gini. Lalu setelah masuk, berapa harga satu keping nanopartikel chip logam? Apakah itu harganya murah? Kalau itu dimasukkan, satu ampul itu isi 2 kali suntik. Berapa juta isinya? Sinopharm, bukan Sinovac, namanya apa ya? Satu lupa namanya, dari China juga itu, ada Sinovac satu lagi. Itu satunya 2 juta lebih loh. Satunya, Pak? Satu. Loh, Sinovac itu kan 200.000. Gitu, 200.000. Paling murah AstraZeneca, 60.000 satu. Kenapa murah? Ya di backing sama Bill Gates di belakang, duitnya ngalir. Bill Gates kan 2. AstraZeneca sama Gavi, itu dia. Jadi Bill Gates orang baik ya, Pak Bro? Begini, saya nggak bisa bilang orang baik, yang baik cuma Tuhan. Oh iya. Ingat, dia businessman. Iya. Saya nggak bisa ngomong dia baik sebelum saya tahu apa kiprah dan hatinya kepada Tuhan. Ya gampang-gampang ya. Dia, Pak Bro pasti bilang saya orang baik, kenapa? Sering jajarin makanan. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Cool Menyembah via Zoom setiap hari Senin dan Jumat pukul 5 pagi dan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu ini, hari Minggu 24 Januari 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Haryanto Kandani dengan tema Stress Management. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema episode ketiga, Breaking News World Nowadays, seri 2, hari Rabu 27 Januari 2021 pukul 6 pagi. Bersama Pastor Aruna Wiryalukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan.
klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikian News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.